Sukses ala Abdurrahman bin Auf, pola pikir dan rahasia rezekinya. Di balik sejarah Islam yang gemilang, ada satu nama yang selalu disebut sebagai simbol kesuksesan, kedermawanan, dan kejernihan hati. Dialah Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang dikenal sebagai pengusaha sukses, dermawan tanpa batas, dan pemilik pola pikir rezeki yang menginspirasi dunia hingga hari ini. Hari ini, kita akan masuk ke dalam kisah hidup, strategi bisnis, dan pola pikir yang membuatnya menjadi salah satu orang terkaya pada zamannya. Dan bagaimana kita bisa menirunya di zaman sekarang. Satu, awal perjalanan, kosong tapi penuh semangat. Ketika hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf tidak membawa apa-apa. Tidak ada harta, tidak ada modal, tidak ada jaringan bisnis. Yang ia punya hanya iman yang kuat dan pola pikir pantang menyerah. Kisah hijrahnya terkenal dengan satu kalimat yang sangat legendaris. Tunjukkan aku di mana pasar. Ia tidak mengeluh, ia tidak meminta belas kasihan, ia langsung mencari peluang. Disinilah pelajaran pertama. Orang sukses tidak fokus pada hal yang hilang, tapi pada apa yang bisa ia lakukan sekarang. Dua, pola pikir manfaat. Reputasi adalah modal. Saat mulai berdagang, Abdurrahman tidak langsung mencari untung besar. Ia memilih prinsip yang sangat sederhana, tetapi dahsyat. Memberi manfaat dulu, rezeki datang kemudian. Ia jujur dalam timbangan. Ia menjelaskan kekurangan barang. Ia tidak pernah menipu pelanggan. Akhlak inilah yang membuat orang percaya. Dan dalam dunia bisnis, kepercayaan adalah mata uang yang paling mahal. Pelajaran kedua, manfaat, dipercaya, rezeki mengalir. Tiga, strategi dagang cerdas, perputaran lebih penting dari untung besar. Abdurrahman bin Auf memilih bisnis yang cepat berputar. Ia berjualan makanan, mentega, keju, barang kecil yang cepat laku. Ia berkata, lebih baik untung sedikit tapi terus berputar daripada untung besar tapi jarang. Ini konsep bisnis modern, high turnover, low margin. Bisnis seperti ini cepat berkembang. Pelajaran ketiga, fokus pada perputaran, bukan hanya keuntungan besar sesekali. Empat, bekerja keras tanpa keluhan. Banyak orang hanya melihat kekayaannya, tapi mereka tidak melihat betapa keras ia bekerja. Ia memulai dari nol. Ia membawa dagangan sendiri. Ia menata sendiri. Ia menjual sendiri. Tidak ada kata malah, tidak ada kata nanti. Tidak ada kata susah. Ia selalu berkata, selama tangan masih bisa bergerak, aku akan berusaha. Pelajaran keempat, kerja keras plus mental positif sama dengan fondasi rezeki. 5. Tidak terikat dengan harta. Semakin kaya, semakin merendah. Meskipun sangat kaya, Abdurrahman bin Auf tidak pernah sombong. Hatinya tetap sederhana. Ia selalu ingat bahwa harta hanyalah titipan. Ia pernah berkata, harta ini bisa menipu. Jika tidak hati-hati, ia bisa menjauhkan kita dari Allah. Karena itulah ia selalu menjaga hatinya. Ia tidak berpakaian mewah berlebihan. Ia tidak menghamburkan uang. Ia tetap hidup sederhana. Pelajaran kelima, harta harus di tangan, bukan di hati. 6. Keajaiban sedekah. Inilah yang membuat rezekinya meledak. Abdurrahman bin Auf terkenal sebagai orang yang paling banyak bersedekah. Ia pernah menyumbang 700 unta berisi barang dagangan, 40.000 dinar emas, 500 kuda untuk jalan Allah, 500 unta untuk peperangan. Bahkan seluruh kafilah dagangnya pernah ia sedekahkan sekaligus. Orang bertanya, bagaimana mungkin hartamu tidak habis? Abdurrahman tersenyum dan menjawab, Allah tidak pernah mengurangi harta orang yang bersedekah. Dan benar, semakin ia memberi, semakin Allah lipat gandakan rezekinya. Pelajaran keenam, sedekah bukan mengurangi harta, sedekah adalah magnet rezeki. 7. Tawakal total. Inilah kunci terakhir. Setiap bisnis yang ia jalankan selalu dimulai dengan doa. Ia tidak pernah merasa hebat, ia tidak pernah merasa pintar. Ia tahu bahwa rezeki datang dari Allah, bukan dari kemampuan manusia. Tawakalnya kuat, ikhtiarnya besar, hatanya tenang. Pelajaran ketujuh, usaha keras, sedekah besar, doa dalam,
dan tawakal penuh. Ini formula yang sempurna. Sukses ala Abdurrahman bin Auf bukan hanya tentang harta, tetapi tentang pola pikir, akhlak, dan niat. Ia memberi manfaat, ia jujur, ia bekerja keras, ia tidak terikat pada harta, ia rajin bersedekah, ia bertawakal. Jika kita menerapkan pola pikir ini, bukan hanya rezeki yang datang, tetapi juga ketenangan, keberkahan, dan cinta Allah. Semoga kita semua bisa mencontoh keteladanannya. Amin.